Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad waj'al lana min umurina farja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Wa qala aydan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga hari ini tanggal 7 di bulan Zulhijjah, ada sebagian yang tanggal 8 kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat kita haturkan kepada Habibi tertinggi, Habibah tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pada keluarganya, sahabatnya, sampailah pada kita semua yang mengaku sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tak terasa waktu berjalan begitu cepat sehingga alhamdulillah kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Dinamakan bulan Zulhijjah adalah identik karena seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh penjuru dunia disuruh untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni haji ke Baitullah. Ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim, "Hai Ibrahim, serulah seluruh manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah." Lantas Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, bagaimana aku bisa menyeru seluruh manusia? Suaraku tidak akan sampai kepada mereka, ya Allah." Ketika itu belum ada handphone, belum ada mikrofon, belum ada TV dan sebagainya. Kata Allah, "Sampaikan saja Ibrahim, aku yang akan menyampaikannya." Lantas Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais. "Ayyuhan nas, qad farada 'alaikumul hajj fahajju." Wahai seluruh manusia, Allah telah mempardukan kalian semua untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Fahajju, maka berhajilah. Maka ketika itu gunung-gunung menunduk. Terdengarlah seruan Nabi Ibrahim tersebut. Allah abadikan di dalam surah Al-Hajj ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Wa azin satu bentuk dengan azan. Beritahukanlah, proklamirkanlah finnasi kepada seluruh manusia bil haji untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Ya'tuka rijalan, maka mereka akan datang dengan berjalan kaki. Yang dekat tinggal berjalan kaki saja. Wa ala kulli dhamir, atau yang mengendarai unta yang kurus. Ketika berangkat untanya besar, ketika sampai di tanah haram untanya menjadi kecil saking lama perjalanan. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang di seluruh penjuru pelosok yang jauh, termasuk kita yang berada di Indonesia. Bahkan di dalam kitab Dzurrul Mansur,
ketika Nabi Ibrahim menyeru ketika itu, menyeru ke arah Yaman, maka adalah rukun Yamani. Menyeru ke arah Syam, ada rukun Syami. Menyeru ke arah Iraki, maka ada rukun Iraki. Bahkan yang menjawab seruan Nabi Ibrahim itu, menjawabnya, labbaik Allahumma labbaik, maka ia akan diundang ke Baitullah satu kali. Bagaimana yang ketika itu, ruh-ruh yang pada waktu itu dia menjawab berulang-ulang, sejauh itu, ia akan diundang ke Baitullah. Menjawab labbaik Allahnya 2 kali, maka ia akan diundang ke Baitullah 2 kali. Subhanallah. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji tahun ini, Allah berikan kesehatan, kelancaran, mendapatkan gelar haji yang mabrur dan mabrur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang akan Allah berikan kepada kita kalau orang yang melaksanakan haji ke Baitullah? Karena ketika mereka berangkat tidak sedikit harta yang dikorbankan, tenaga yang dikorbankan, bahkan tidak sedikit juga saudara kita yang berangkat dalam usianya sudah renta, belum melaksanakan hajinya, sudah meninggal duluan. Apa yang Allah berikan kepada kita? Maka di dalam hadis dikatakan, man hajja, barang siapa yang melaksanakan haji, walam yarfus, tidak rofas, tidak berkata cabul, tidak berkata kotor, walam yafsuk, dan tidak berbuat dosa, roja'a kayaumi waladathu ummu. Ketika ia kembali ke tanah air, maka ibarat bayi yang baru lahir. Al-hajjul mabrur, sedangkan haji yang mabrur, haji yang diterima, laisa lahu jazaun illal jannah. Tiada balasan baginya kecuali surga dari Allah. Subhanallah. Allah janjikan bagi orang yang melaksanakan haji dengan mabrur, yakni surga balasannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bulan Zulhijjah juga dinamakan bulan rayagung. Ini adalah identik dengan hari raya yang diagungkan. Kalau di dalam Idul Fitri setelah imam selesai sholat, maka di sana tidak disunahkan lagi untuk bertakbir. Tetapi pada tanggal 10, 11, 12, bahkan 13 di bulan Zulhijjah, kita tetap mengagungkan Allah lewat takbir. Sehingga kurbannya tidak hanya tanggal 10, 11 boleh, 12 boleh, 13 boleh. 13 pada asar, batas akhir kita bertakbir. Sehingga di sanalah dinamakan rayagung, hari raya yang diagungkan. Kalau saudara kita sedang melaksanakan setelah wukuf, kemudian dia mabit di Muzdalifah, kemudian dia ke Mina, kemudian ada yang mengambil napar awal tanggal 12 selesai, yang ambil napar sani maka tanggal 13 baru selesai, berjuang kurang lebih 5 hari. Kita yang berada di Indonesia, ada satu ibadah yang sunnah muakkadah, yakni Idul Kurban atau Lebaran Kurban. Kurban berasal dari kata qoroba yaqrobu kurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Bagaimana asal mulanya? Asal mulanya ketika itu Nabi Ibrahim di mahligai pernikahannya, beliau belum dititipkan seorang anak. Menikah dengan Siti Syarah, belum punya anak. Ketika beliau menikah dengan Siti Hajar, terus berdoa. Doanya, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Bahkan Nabi Ibrahim tidak hanya itu, berdoa dengan bahasa daerah. Ismaili, ya Allah, Ismaili, dengarkan doaku. Maka ketika lahir, anaknya diberikan nama Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri kabar gembira dengan kelahiran anak yang amat penyabar, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Tidak sampai di sana. Ketika anak itu tumbuh, maka sekarang diuji anak yang satu-satunya apakah rela, apakah ridho untuk disembelih atas perintah Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup,
berusaha bersamanya. Maka Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, anni adbahuka, aku menyembelihmu. Hari pertama Nabi Ibrahim bermimpi harus menyembelih putranya. Berpikir apakah ini wahyu atau dari setan. Besoknya hari yang kedua bermimpi yang sama, harus menyembelih putranya Ismail. Hari yang ketiga pun sama, harus menyembelih putranya Ismail yang hanya satu-satunya. Lalu disampaikanlah, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Di sini ada diplomasi yang hebat antara seorang ayah dengan anaknya, tidak otoriter, tetapi bagaimana pendapatmu? Seorang anak yang soleh, yang didoakan puluhan tahun, dia menjawab, qala ya abad, hei abah, hei ayah, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang sudah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni, engkau akan mendapatiku, insya Allah jika Allah menghendaki, minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Inilah jawaban yang luar biasa dari seorang anak, yaitu Ismail alaihissalam. Artinya dia siap untuk disembelih. Maka ketika itu datanglah tanggal 10 bulan Zulhijjah. Berpamitanlah. Sebelum berpamitan, Nabiullah Ismail dimandikan terlebih dahulu karena ini memenuhi perintah Allah. Kemudian dipakaikan pakaian yang bagus. Berpisahlah antara seorang ibu dengan anaknya, seakan-akan tidak akan bertemu lagi. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail ke Mina, membawa golok dan membawa tali. Kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Nabi Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, sudah siap untuk disembelih Nabi Ismail. Maka sebelum disembelih, Nabi Ismail berpesan, wahai ayah, tajamkan dulu goloknya, pisaunya tajamkan dulu, karena mati itu sangat sulit. Yang kedua, wahai ayah, tutup wajahku dengan kain, supaya engkau tidak ragu-ragu lagi untuk menyembelihku. Yang ketiga, wahai ayah, jangan kau ceritakan bagaimana engkau menyembelihku. Maka ini satu pelajaran penting sekarang. Gak boleh ketika kita menyembelih, walaupun itu binatang, kita jadikan status, kita posting di FB, kita posting di IG. Karena itu konten sensitif. Tidak semua orang bisa melihat. Kemudian yang selanjutnya apalagi? Pesan Ismail, wahai ayah, baju bekas penyembelihan ini jangan kau berikan kepada Umi. Wahai ayah, sabar ayah. Ini adalah perintah Allah. Maka ketika itu, ketika mau disembelih, ni'mal auni anta ya waladi, sebaik-baik pertolongan engkau hai anakku. Maka ketika mau disembelih, Allah mengatakan kepada Jibril, unzuru ila abdi, lihatlah hambaku. Dia menyembelih putranya atas perintahku, atas perintahku. Maka ketika itu, lantas Allah pun juga berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim, Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan balas orang-orang yang berbuat kebajikan. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bi dzibhin azim, dan kami tebus, yaitu Ismail, dengan seekor sembelihan yang besar. Allah menurunkan gibas yang besar di dekat Masjid Al-Khaib untuk menggantinya kurbannya Ismail alaihi salam. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan pada generasi berikutnya. Salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Nabi Ibrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahumma shalli. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi zawin nufusis zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai penutup, kurban ini juga diabadikan di dalam surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, yaitu kenikmatan yang banyak. Sebagian mufassir menafsirkan Al-Kautsar adalah dengan nahrun fil jannah, sungai yang berada di surga. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abyadu bayadhan minal laban, lebih putih daripada susu. Wa abradu minas saji, lebih dingin daripada es. Untuk siapa? Fasalli li rabbika, untuk orang yang sholat karena Tuhannya, sholat karena Allah. Wanhar, dan orang yang berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, huwa dialah al-abtar, yang terputus dari rahmat Allah. Kemudian untuk apa kurban ini? Kurban adalah ibadah sosial, artinya adalah kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin. Kemudian kurban juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah motivasi, inspirasi, sehingga kita bisa menyiapkan, yaitu 2 hari ke depan, kurban. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfadh wa murafaqatan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma rabbana asrif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Aqimus shalah.